You're different too. Dua siswa SMA terdampar di sebuah pulau tropis dan harus bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Tapi seiring waktu, perasaan mereka mulai mekar dan berkembang menjadi hubungan romantis. Tanpa banyak kata lagi, mari kita intro dulu. Halo Babang, selamat datang di channel Babang Film, channel yang menceritakan alur sebuah film. Dan yang pasti konten ini mengandung spoiler, siapkan cemilan kalian dan bersiap pada posisi ternyaman kalian. Cerita diawali dari Emma dan adiknya yang diantar ke sekolah oleh sang ibu, kemudian di waktu bersamaan dia juga tiba di sekolah. Ia selalu merencanakan atau menjadwalkan segala sesuatu untuk semua aktivitasnya. Ia juga adalah wanita yang populer di sekolahnya. Sedapkan Dev seorang pria yang mandiri dan tak pernah bergaul dengan siapapun di sekolahnya. Ketika mereka masuk kelas mereka mendapatkan pengumuman bahwa besok mereka akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Trinidense untuk tugas belajar sosialisasi dan jelajah alam di sana dan mereka akan pergi di sana selama 8 hari. Emma pun bersiap-siap untuk hari esok dibantu ibu dan ayahnya. Berbeda dengan DN tidak memiliki niat untuk pergi. Padahal ayahnya sudah menyogok sekolah agar Den bisa ikut. Hari keberangkatan tiba, Emma diantarkan ibunya dan Den diantarkan ayahnya. Ternyata akhirnya Den juga ikut pergi. Mereka ini adalah anak yang sekolah yang sederajat dengan SMA. Lanjut, akhirnya mereka pun sampai di hotel tujuan. Karena proyek baru akan dimulai besok hari ini mereka diizinkan untuk istirahat dan bersenang-senang untuk mengisi waktu luang mereka. Emma dan temannya mengisi waktu luang dengan berenang. Saat Emma nyebur ke kolam renang seperti biasa laki-laki pun modus mendekati dan mengajak bermain. Dasar buaya remaja, di sini sepertinya si Den sudah mulai suka sama si Emma, karena si Den ini selalu merhatiin Emma yang lagi mandi. Entah apanya yang diperhatiin. Hari berikutnya dimulai. Di sini semua orang lagi pada sibuk membuat proyek bantuan renovasi sekolah, kecuali si Den yang main-main di atas atap. Malam pun tiba, Emma dan teman-temannya mendengar akan ada acara karnaval malam ini. Dan mereka pun merencanakan untuk pergi ke acara itu. Namun karena acaranya sangat ramai Emma pun berpisah dengan temannya. Singkat cerita polisi datang untuk mengecek karnaval di bot itu. Saat itu juga Emma jatuh tercebur ke laut karena tidak sengaja tersenggol oleh orang-orang yang berdempet-dempetan di kapal itu. Dan yang melihatnya langsung berusaha menolong, mereka melihat kapal karet dan mereka berdua naik kapal tersebut namun apes. Tak ada seorang pun yang melihat mereka, kapal bot mulai menjauh, mereka berharap bisa mengejar dan kembali ke hotel, namun hujan badai datang menerjang mereka. Keesokan harinya semua orang bersiap pulang. Pembelajaran di tempat itu dihentikan karena anak-anak sekolah itu ketahuan ke karnaval tanpa izin dari guru-guru. Miss Collier? Emma's not here. What? And I tried her cell and she's not answering. Alright, well, where did you see her last? On the boat? Scene berpindah ke Emma dan Den. Mereka baru bangun dan tersadar ternyata mereka sedang berada di tengah lautan. Hanya lautan, tak terlihat satupun pulau dari tempat Emma dan Den. Handphone Den mati karena basah sedangkan handphone Emma tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Dan mereka tidak bisa menghubungi guru dan temannya. Guru memeriksa satu persatu muridnya, hingga akhirnya ketahuan bahwa Den dan juga Emma tidak ada di tempat mereka. Dean McMullen. Anyone seen Dean? Setelah cukup lama terombang-ambing di lautan, akhirnya terlihat sebuah pulau, dan mereka memutuskan untuk menuju pulau tersebut. Sesampainya di tepi pantai mereka menantikan perahu karet yang mereka naiki.
mengambil beberapa barang yang mungkin akan diperlukan mereka, segera pergi menemui daratan berharap menemukan jalan atau hotel. Guru-guru mulai menghubungi orang tua Emma dan Den, mengabarkan bahwa anak mereka telah hilang, dan Den masih terus menjelajahi hutan. Banyak hal yang mereka temui, mulai dari Emma yang hampir makan buah beracun, air terjun yang indah, dan mengajak Emma mandi tapi Emma menolak dan melanjutkan perjalanan berharap mereka akan segera menemukan hotel. Jalan buntu setelah mereka sampai di tempat tertinggi di pulau tersebut. Tak ada orang ataupun hotel yang mereka temui di sana. Setelah tidak menemukan apapun mereka pun memutuskan kembali ke perahu karet. Setelah beberapa jam perjalanan sampailah mereka di tepi pantai, dan ternyata perahu karet mereka telah hilang mungkin saja terbawa arus ke tengah lautan. Hari beranjak malam, mereka istirahat di bawah pohon di tepi pantai. Beruntungnya Emma masih membawa sedikit makanan dan membuat api unggun, memberikan kemejanya untuk Emma yang kedinginan. Malam berlalu. Paginya Emma membuat tulisan di tepi pantai berharap jika ada pesawat atau helikopter yang mencari mereka dapat melihat tulisan tersebut. Sementara Dan pergi mandi dan di sini Dan dan Emma nampak terlihat masih canggung ketika Dan membuka celana. Sesene berpindah ke orang tua Dan dan Emma. Mereka terus berusaha mencari informasi. Mereka berharap polisi dapat menemukan Dan dan Emma. Sayangnya angin kencang datang dan membuat pencarian tidak dapat dilakukan lewat udara. Guru mengatakan setelah angin reda mungkin mereka bisa mencari lewat udara. Ini adalah hari kedua mereka di pulau. Dan Emma mulai membuat gubuk agar mereka bisa berlindung dari hujan. Saat akan membantu tak sengaja tangannya Emma terluka dan membantu Emma. Mereka pun terlihat lebih dekat. Polisi hari ini tidak membuahkan hasil. Mereka mulai memakan buah-buahan untuk mengisi perut. Emma memotong celananya agar lebih mudah digunakan saat beraktivitas. Dan memperhatikan lekuk tubuh Emma yang seksi. Hari-hari pun berlalu. Tak terasa ini sudah hari ketujuh mereka terjebak di sana. Dan Emma tidur bersama. Dan dengan perlahan sudah mulai tidur sambil merangkul Emma. Prom queen! Don't look! I was just gonna ask if you had any more sunscreen left. I don't have any more anything left. Hari-hari berlalu hingga polisi akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian dan menutup kasus hilangnya dan Emma. Tapi berbeda dengan orang tua dan Emma belum ada kata menyerah. Mereka masih terus berusaha mencari anaknya. Ketika akan membuat api unggun korek api tak lagi bisa menyala. Emma bercerita ia sangat merindukan keluarganya. Dan berusaha membuat api unggun secara manual sementara Emma tidak jelas melakukan apa. Tanpa sengaja ketika Emma membuka tumpukan daun yang sudah mengering mereka menemukan mayat yang sudah menjadi tengkorak. Dan mendekati Emma dan berusaha menenangkannya. Dan disinilah terjadi apa yang kalian tunggu-tunggu. Why are you crying? That felt so good. Paginya ketika Emma terbangun dan sudah tak ada lagi di sampingnya. Emma mencari dan sambil memanggil namanya. Ternyata dia sedang berusaha mengubur mayat yang ia temukan. Dan berkata mayat tersebut layak memiliki pemakaman yang layak. Emma bertanya kenapa demikian. Dan tak mau menceritakan. Emma terus bertanya hingga tak sengaja Emma terjatuh dan kakinya terluka. Dan berusaha membantunya. Emma menjadi cemas bagaimana jika salah satu dari mereka nantinya ada yang sakit. Dan kembali berusaha menenangkan Emma. Dan bilang ia tak bisa pergi ke pemakaman ibunya itulah sebabnya ia menguburkan mayat tersebut. Emma simpati kepada Den. Emma mengajak Den melakukan hidroterapi mandi bersama di bawah air terjun. Di sini mereka pun sudah tidak canggung mandi tanpa menggunakan busana bersama-sama. Dan menceritakan masa lalunya saat masih kecil dia kecelakaan mobil bersama ibunya. Ibunya meninggal dan ia tak sadarkan diri selama 3 hari di rumah sakit. Ibunya dimakamkan. Dan tak sempat pergi ke pemakaman ibunya. Ia merasa bersalah.
Ia berpikir kecelakaan itu akibat dirinya yang mengajak ibunya bermain saat dalam mobil. Setelah itu hujan pun tiba, dan mengajak Emma bermain hujan. Mereka menari bersama di bawah rintik hujan. Emma terlihat sangat bahagia. Ketika hujan reda mereka pun ke Satu bulan berlalu hilangnya Emma dan Dean. Berita demo di siaran TV. Polisi menghentikan pencarian dan mereka dikabarkan hilang di lautan. Namun ayah dan ibunya Emma tak menyerah, mereka tetap berusaha mencari keberadaan putra dan putri mereka. Hari demi hari berlalu, hujan semakin sering terjadi di kota itu. Helikopter tidak bisa melakukan penerbangan. Dikabarkan akan terjadi beberapa hari ke depan mereka tak bisa melakukan pencarian dan pada akhirnya dengan terpaksa mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dan berusaha mengikhlaskan apa yang terjadi. Mereka mengikhlaskan kehilangan dan juga Emma. Hari demi hari mereka lalui bersama. Mereka berusaha membiasakan diri mandi bersama, mencari makan, tidur, dan mereka melakukan segala aktivitas bersama. Suatu hari saat sedang berada di tengah hutan, terdengar suara pesawat. Mereka segera berlari ke tepi pantai, dan sedang berusaha mengambil pistol yang akan digunakan untuk tembakan isyarat. Pistol itu tak bisa digunakan, dan berusaha berteriak, Kemana barang-barang mereka pergi? Siapa yang mengambilnya? Mereka saling menyalahkan. Kemudian mereka bertengkar. Setelah bertengkar Emma mau pergi. Ia berkata tak bisa tinggal di pulau ini lagi. Dan tetap saja tak ada yang bisa mereka lakukan untuk bisa pulang. Keesokan harinya ombak semakin tinggi dan angin semakin kencang, ada suara, ia mencari sumber suara, benar saja ada seekor dia lari dan binatang itu mengejarnya. Emma yang khawatir dengan keadaan dan segera mengejar, dengan berlari melewati pepohonan sampai tak sengaja Dean tersandung dan terjatuh. Syukurlah binatang buas itu mati, karena kotor penuh darah. Setelah itu mereka pun lantas mandi. Hari-hari pun semakin berlalu dan Emma mulai melupakan keadaan, semuanya seakan sudah mulai seperti biasanya. Sekolahan yang sudah mulai berjalan seperti biasanya, ibu Emma yang berjalan ke supermarket, Emma yang mencari makanan di hutan, memperbaiki gubuk bersama dan yang kesepian dan masih banyak lagi. Emma dan Dan selalu melakukan rutinitas mesra-mesranya. Dengan raut wajah sedih di sini ibunya Emma mulai ikhlas dan mulai menyimpan pakaian-pakaian milik Emma ke dalam kardus. Hari berikut dan berikutnya Emma mual, batuk-batuk, dan demam, dan berkata mungkin Emma sedang hamil. Emma berkata tidak, ia tidak hamil. Seperti biasa mereka berbaring bersama dan saat sedang berbaring ada berkembang seperti botol pasta gigi dan lainnya yang jatuh dari atas. Ternyata semuanya diambil oleh monyet-monyet yang tinggal di sana. Keesokan harinya rutinitas kembali seperti biasa. Emma datang menghampirinya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya dan selalu ada untuknya. Beruntung melihat mereka dan menghampiri mereka. Akhirnya mereka selamat dan bisa pulang ke rumah. Berita TV kembali ditayangkan untuk kepulangan mereka. Semua bertepuk tangan. Kedua orang tua mereka begitu bahagia menyambut kedatangan mereka dan semua kembali ke kehidupan seperti biasa. Emma dikenal banyak orang dan yang penyendiri, banyak wartawan yang meliput Emma, tapi tidak dengan dia. Dia selalu berdua dengan ayahnya. Satu minggu berikutnya keluarga mengadakan pesta untuk kepulangan anaknya dan ayahnya juga diundang. Mereka bersulam untuk kepulangan Emma dan seperti biasa dan selalu menyendiri dan tidak ikut bergaul. Hari-hari kembali seperti biasa, setelah diliburkan seminggu.
Emma dan Den mulai masuk sekolah dan dia tetaplah menjadi orang yang tidak suka bergaul dan selalu memandang dari kejauhan. Momen berikutnya kita diperlihatkan Den yang datang berziarah ke makam ibunya dan meminta maaf karena tidak datang ke penguburannya. Waktu itu, semua anak sekolah pergi kecuali Den yang hanya asyik menonton TV di rumahnya. Din yang sedang hujan-hujanan menunggu Emma.